Halo semuanya, saya Lutfi dan saya akan mempraktekkan cara menggunakan RabbitMQ di Python. Jadi karena saya akan mengambil referensi Python, jadi kita bisa langsung loncat ke Python nanti. Tapi sebelumnya untuk menggunakan RabbitMQ sendiri, dia harus ada server yang sudah terinstall di baik di localhost ataupun di komputer server yang ada. Nah, untuk kasus yang di sini saya akan menggunakan localhost, jadi di install di server ya di komputer saya sendiri, dan dia akan menggunakan Docker. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan fitur yang lain atau instalasi yang lain, disilakan bisa langsung pakai yang Windows. Tapi menurut saya kalau misalkan pengen aman sih pakai Docker, karena dia bisa langsung ngambil dan nanti kerjanya itu seperti cele-cele yang lain. Jadi dia tinggal run, kalau bisa di close bisa langsung di close. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk ke Python codingnya. Kita langsung coba bikin baru, misalkan new window. Kita coba open foldernya. Nah, ini kan sudah ada sebelumnya. Kita coba bikin yang baru, rmkit test. Oke, select. Nah, kita buat file baru, misalkan namanya sender.py. Biasanya kalau misalkan kalian menggunakan library standar sih, kita akan menggunakan Pika sekarang tuh. Kita akan langsung coba install di si environment utamanya. Langsung kita ketik pip install Pika. Dan dia akan langsung menginstalasi Pikanya. Itu udah selesai ya, udah di install Pikanya. Jadi yang pertama, kalau membuat si sender itu, kita akan menggunakan yang namanya Pika. Lalu kita harus definisikan juga sih connectionnya. Pika.blocking connection .connection parameters host. Untuk pada di sini dia akan mendefinisikan lokasi server yang terinstalasi RabbitMQ. RabbitMQ yang sebagai server si message broker nanti. Lalu kita juga akan langsung buat listenernya, channel sama dengan .channel dan channel.ww.declare. Lalu channel.basic publish exchange apa, routing key-nya hello aja, samain body testing. Nah, nanti itu publish itu dia akan langsung nge-publish si message-nya nanti ke receiver atau ke RabbitMQ-nya, nanti biar bisa ditarik ke receiver. Nah, kalau misalnya publish-nya selesai, nanti dia akan menghasilkan yang namanya terkirim testing. Jangan lupa juga di close si connection-nya. Oke. Dan ini untuk sintak yang atau kode si statement yang menggunakan Pika sebagai si sender. Nah, sekarang kita coba bikin receiver-nya. Servernya itu dia akan digunakan sebagai penangkap apa yang dikirim oleh si RabbitMQ. Jadi kita coba Pika PCS OS.
def main sama dengan pk.blocking connection, pk.connection terus coba kita besarkan aja biar nggak susah. Channel sama dengan connection.channel, channel.qw._declare. Def callback. Nah mungkin ada yang bertanya juga kenapa harus ada callback gitu. Callback itu dia akan sebagai receiver. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dikirim, biasanya kan kalau misalnya fungsi di Python itu ada beberapa yang asinkronus. Nah, callback itu dia berfungsi untuk menangkap si value asinkronus. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ditangkap tapi nggak secara beruntutan gitu. X saved, receive %r, %body. Channel.basic consume hello on message callback auto ck. Itu berarti nanti kita pasang saja true, nanti baru di print. Messages channel.start consuming. Kita juga akan buat runnernya if name sama dengan main try main except print interrupted jangan salah. Try no accept system exit os._exit 0. Dari sini kita akan langsung coba jelaskan sedikit mungkin ya. Jadi yang pertama itu ada sender. Sender itu di sini saya fungsikan sebagai publisher, di mana si publisher itu dia akan melakukan sebuah publish si apa yang mau dikirim gitu, misalkan dari si sender itu ke si RabbitMQ, bukan ke receiver, beda. Karena kan ini adalah message broker, dan message broker itu kan sistemnya kayak sejenis antrian gitu. Misalkan kalian itu sebagai receiver, itu kan nanti itu terdaftar di sebuah aplikasi. Kalau misalnya kebetulan sistemnya mati, itu tidak akan langsung hilang begitu saja. Dia akan langsung tetap masuk ke si server saat si server sudah menyala kembali. Nah dari sini si receiver itu dia akan menarik datanya dari si RabbitMQ ke si receiver, baik dari yang sender maupun dari tempat lain yang mengirim datanya. Jadi mungkin konsepnya agak sama, cuma perbedaannya itu si sender itu dia buat nge-sending, receiver buat receiving, dan di si receiver ini dia akan dijalankan sebagai server. Jadi dia akan streaming terus si server RabbitMQ-nya sampai dia dikomandokan untuk dimatikan. Kita langsung bisa cek di sini RMKit test. Kita buka 2cmd berarti ya. Nah yang pertama itu kita coba buka receiver. Di sini ada ya, waiting for message. Dia akan menunggu terus sampai saya itu instruksikan untuk dimatikan, misalkan Ctrl C. Nah kan udah berhenti nih. Coba lagi, kita langsung coba python sender.py, dan dia harusnya akan terkirim ke si receiver. Nah kekirim ya, dan value yang dikirim itu rata-rata biasanya byte, jadi otomatis akan langsung terkirim itu
dia biasanya harus dikonversikan terlebih dahulu untuk dijadikan value di string ataupun lain sebagainya. Itu saja untuk tutorial RabbitMQ. Terima kasih dan sampai jumpa.